Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan tema tentang tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang asyra qawaid fi tazkiyatin nafas, 10 kaidah dalam menyucikan jiwa, di mana kita akan membahas poin-poin penting yang kita jadikan sebagai rujukan patokan dalam menyucikan jiwa kita atau hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya pada waktu duha atau pada waktu pagi hari, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya, wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya, was samai wa ma banaha, dan langit serta pembangunannya atau pembinaannya, wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya, wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan atau jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syams 1-10 ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di banyak surat, terutama di juz-juz amma, Allah Ta'ala banyak bersumpah atas nama makhluknya, dan juga khususnya tentang masalah waktu. Hanya Allah yang punya hak untuk bersumpah atas nama makhluknya. Kita sebagai manusia pada saat bersumpah harus atas nama Allah Ta'ala, demi Allah atau wallahi, tidak boleh atas nama selain Allah. Demi Rasulullah tidak boleh, demi Ka'bah juga tidak boleh, karena ya itulah tuntunannya. Kalau kita bersumpah atas nama selain Allah, maka para ulama mengkategorikan itu syirkun khafi, syirik yang samar. Namun Allah Ta'ala punya hak. Allah punya hak untuk bersumpah atas nama makhluknya. Dan ketika Allah bersumpah atas nama makhluknya, maka itu menunjukkan keutamaan, kedudukan mulia yang dimiliki oleh makhluk-makhluk itu. Di awal surat Asy-Syams ini merupakan sumpah yang terpanjang dibandingkan dengan surat atau ayat-ayat yang lainnya. Ada 11 sumpah yang Allah sampaikan di awal surat Asy-Syams ini, dan menunjukkan betapa pentingnya dalam istilah nahwu adalah jawabul qasam, atau jawaban dari sumpah itu apa. Itu menunjukkan betapa
ada titik tekan yang kuat tentang tema pembahasan di dalam ayat-ayat ini. Wasyamsi itu satu ya, yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala adalah matahari. Yang kedua waduhaha. Jadi wawu di sini bukan wawu yang maknanya kata sambung ya, tetapi wawu yang maknanya demi, mengandung makna sumpah itu ya. Demi matahari, demi cahayanya pada waktu pagi, wal qamari juga demikian. Sehingga di antara cirinya setiap kata benda yang jatuh setelah wawul qasam atau wawu yang bermakna sumpah itu diharokati dengan kasroh ya, atau majrur. Wasyamsi dikasrohkan, wal qamari dikasrohkan. Kalau duhaha kasrohnya tidak nampak. Jadi kalau kita hitung itu ada 11 sampai apa jawaban dari sumpah yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam ayat-ayat ini, ayat ke-9. Jadi jawabul qasam ada pada ayat ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung atau sukses, berhasil. Siapa dia? Man zakkaha, orang yang menyucikan jiwanya. Dan kebalikannya waqad khaba, dan sungguh merugi, sungguh gagal orang yang mendasa, yang mengotori jiwanya. Jadi jemaah sekalian, ada dua jawab atau jawaban dari sumpah yang Allah Ta'ala sampaikan pada ayat-ayat yang sebelumnya, yang kalau kita jumlahkan ada 11 tadi. Yang dua ini menunjukkan hal yang kontradiksi ya. Satu menunjukkan kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, dan satu menunjukkan kebalikannya, kegagalan, kerugian, dan kesengsaraan. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Makna asal kata az-zakah adalah bertambahnya kebaikan. Jadi ada kata-kata zakah, yang ini satu akar kata dengan zakat. Kemudian yang menjadi tema kita adalah tazkiyah. Sehingga orang yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Makna asal kata tatsiyah, jadi dassaha itu lawan daripada zakah. Isim masdarnya adalah tatsiyah. Kalau zakah itu isim masdarnya tazkiyah. Kalau tatsiyah adalah menutupi orang yang bermaksiat, artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkannya dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina. Sehingga dengan hal itu jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Waliyadzubillah. Perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, kita sebagai hamba Allah, menurut pendapat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berdasar kepada sekian banyak dalil, baik itu dari ayat atau dari hadis, bahwa dalam masalah af'alun nas, perbuatan-perbuatan kita sebagai manusia ini, kita memiliki berada pada dua pilihan ya. Di satu sisi kita adalah makhluk yang mujbar, makhluk yang tidak punya pilihan. Di satu sisi kita adalah makhluk yang mukhayyar, yang kita punya pilihan.
Pada satu sisi, kalau madhab Jabariyah itu manusia tidak punya pilihan sama sekali. Manusia seperti benda mati yang dia itu tidak punya kehendak. Itu madhab Jabariyah yang ekstrim di satu sisi. Kemudian kebalikannya madhab Qadariyah, artinya manusia punya pilihan 100%, tidak ada campur tangan Allah Ta'ala. Ini juga ekstrim di satu sisi. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ciri akidahnya itu wasatiyah, moderat, pertengahan, tidak ekstrim sana, tidak ekstrim sini. Manusia berada pada satu sisi dia terpaksa tidak bisa memilih, dan satu sisi dia punya pilihan mukhayyar. Kalau kita tidak bisa memilih, misalnya kita sudah hati-hati naik kendaraan di jalan yang sepi, sudah dalam kecepatan yang biasa ya, tidak berlebihan, ternyata masih diserempet, akhirnya kecelakaan. Saya punya kawan imam masjid di Sawajajar itu barusan kecelakaan, padahal tempatnya jalannya sepi ya, jadi diserempet dan akhirnya kecelakaan, harus ngamar di rumah sakit beberapa waktu ya. Itu mujebar ya, kita sudah berhati-hati, tapi Allah memberikan takdir tertentu, ya kita terima. Itu sebagai bentuk ujian ya, harus diterima. Kita nggak bisa memilih dan tidak boleh berandai-andai ya, seandainya nggak pergi ke tempat itu, seandainya tidak lewat sana, seandainya nggak boleh ya, karena berandai-andai itu akan membuka peluang pintu setan. Maka di antara sunnah Rabbaniyah, sunnah yang ditentukan oleh Allah Rabb kita, yaitu sunnah al-akhdhu bil asbab, artinya sebab akibat. Ada sebab, ada akibatnya. Yang mana ini makhluk punya pilihan tadi ya, manusia makhluk mukhayyar ini. Dan ini banyak sekali ayat yang serupa ya. Kalau kita kupas dari ayat yang sudah kita sampaikan di atas di Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Nah, zakkaha itu adalah sebab. Orang itu bisa bersih hatinya dikarenakan ada usaha dari yang bersangkutan. Ya, jadi ada orang yang mensucikan, jadi zakat itu adalah sebab dia membersihkan, maka akibatnya dia memiliki dampak keberuntungan, dampak kesuksesan, dampak keberhasilan. Begitu pula orang yang dasaha, orang yang ini menjadi sebab ya, dia tidak rajin ya untuk mensucikan jiwanya, dia mengotori jiwanya dengan berbagai macam jenis kemaksiatan, maka dampaknya adalah dia mendapatkan khoba, ini mendapatkan lawannya, itulah mendapatkan kegagalannya. Jadi kita punya pilihan, apakah kita ingin supaya berakibat berdampak al-falah, keberuntungan, atau kita mendapatkan kerugian. Itu kita punya pilihan. Itulah kita punya yang disebut dengan makhluk mukhayyar itu. Nah, jemaah sekalian, jiwa yang mulia, ini pendapat kata-kata nasihat dari Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Nasihat yang sangat bagus untuk menjadi renungan kita semuanya. Apakah jiwa kita posisikan pada tazkiyah tadi ataukah tatsiyah itu ya, kita punya pilihan ini. Jiwa yang mulia tidaklah ridho terhadap sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang paling tinggi, paling mulia dan paling terpuji, atau yang paling baik hasil akhirnya. Adapun jiwa yang rendah, dia hanya berputar di sekeliling perkara yang hina. Dia menghampiri perkara hina itu sebagaimana lalat menghinggapi kotoran. Jiwa yang mulia dan tinggi tidak akan ridho terhadap tindak kezaliman, hal yang vulgar, pencurian dan pengkhianatan, karena jiwanya lebih besar dan lebih mulia dari itu semua. Sedangkan jiwa yang hina dan rendah berkebalikan dengan hal itu. Maka setiap jiwa akan cenderung kepada sesuatu yang selaras dan sesuai dengannya. Jadi masing-masing kita punya potensi tadi ya,
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa manusia itu apakah jalan fujur, kemaksiatan, ataukah jalan ketakwaan. Masing-masing di antara kita itu voltasenya itu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Ada orang yang punya potensi fujurnya besar, sehingga dia untuk mengendalikan syahwatnya, mengendalikan nafsunya itu berat. Untuk mengarah kepada pensucian jiwa itu lebih berat. Sukanya itu dia punya kecenderungan kepada hal-hal yang negatif. Mungkin itu karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sejak kecil. Misalnya dari orang tua, ayah, ibunya yang misalnya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sehingga yang dimakan ya itu hal yang buruk, yang tidak halal. Interaksinya juga dengan hal-hal yang tidak aman ya. Itu mempengaruhi kepada bayi yang dilahirkan itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan Islam, fa abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya yang merubah dari kondisi Islamnya menjadi Yahudi, au yunassironihi, dari Islam menjadi Nasrani, au yumajisanihi, dari Islam menjadi Majusi. Abawahu itu maknanya luas, bukan hanya orang tua, tetapi juga lingkungan. Lingkungan di mana anak kecil ini hidup. Apakah dari lingkungan rumah tangga, ayah ibunya yang terkecil, kemudian lingkungan yang ada di tempat dia hidup di sekelilingnya, ataukah dia kalau sudah sekolah berarti lingkungan kanan kirinya, teman-temannya. Sehingga tidak heran kalau sekarang tantangan kita berat ya, anak-anak kita kehidupannya berinteraksi dengan kawan-kawan yang sudah akrab dengan kemaksiatan yang dulu pada zaman kita masih kecil. Jenis-jenis kemaksiatan itu baru dilakukan oleh pemuda atau remaja usia kuliah. Tapi sekarang itu usia anak-anak yang SD sampai yang sebelumnya, yang bawah itu sudah akrab dengan jenis-jenis kemaksiatan seperti itu. Apakah berupa narkoba dengan segala jenisnya, minuman keras, ataukah berupa pergaulan bebas dan macam-macam ya. Nah, jadi untuk menjadikan jiwa itu menjadi bersih agak berat lingkungan yang seperti ini ya. Yang ibaratnya di sini digambarkan seperti lalat yang suka hinggap pada tempat-tempat yang kotor, di sampah atau di tempat-tempat yang tidak bersih ya. Kalau jiwanya punya potensi fujur tadi, maka ini berat. Harus ada ekstra, ada ya penguatan dari segala sisi. Orang tuanya, kemudian teman-temannya, dia sendiri juga demikian ya. Nah, sebaliknya kita ingin supaya jiwa yang sebenarnya sudah punya potensi fitrah tadi, punya potensi bersih Islam itu ya, punya potensi penyerahan diri sejak awal itu, ketakwaan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Tinggal bagaimana upaya untuk kita tazkiyah itu. Nah, inilah nasihat yang sangat bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Oleh karena pentingnya penyucian jiwa tersebut, maka setiap muslim yang ingin memperbaiki diri wajib memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, memaksa jiwanya untuk mewujudkan tujuan yang terpuji ini dalam kehidupannya, sehingga dia beruntung di dunia dan di akhirat, serta menikmati kebahagiaan yang hakiki. Semua pasti ingin bahagia, tapi jalannya berbeda-beda. Ada yang salah paham bahagia dikarenakan ada materi yang banyak, yang berlimpah. Nah, padahal itu sesuatu yang keliru. Kalau seandainya kebahagiaan itu diukur dari banyaknya harta duniawi atau materi, niscaya Qarun yang menjadi orang terkaya saat itu disebut orang yang paling bahagia. Ternyata dia orang yang paling hina akhirnya ya, pada akhir hayatnya ditelan oleh bumi dan dikubur oleh kekayaannya itu. Kalau seandainya bahagia itu diukur oleh jabatan,
oleh kekuasaan. Niscaya raja-raja pada zaman dahulu seperti Namrud, seperti Fir'aun mendapatkan kebahagiaan. Ternyata tidak. Namrud mati dalam keadaan hina dina akibat nyamuk yang kecil saja masuk ke kepalanya, dia tidak bisa berkutik, dan tidak ada satupun dokter yang sanggup mengeluarkan nyamuk ini. Fir'aun mati dalam keadaan hina di Laut Merah walaupun kekuasaannya luar biasa. Dan begitu pula yang lain-lainnya. Orang-orang yang memiliki popularitas itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada pada hati kita masing-masing. Ketika kita berusaha untuk mencucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, maka disitulah akan kita dapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang selalu kita inginkan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Sesungguhnya jiwa seorang muslim itu memiliki hak, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, sesungguhnya jiwamu memiliki hak atas dirimu. Sungguh keliru orang yang menyangka bahwa hak jiwa tersebut adalah dengan bersikap keras kepadanya dan menghalanginya dari fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana juga keliru orang yang menyangka bahwa hak jiwa tersebut adalah dengan meremehkan dan abai memperbaiki serta membiarkannya tenggelam dalam syahwat. Sangatlah jauh dari kebenaran. Penyucian jiwa bukanlah semacam itu. Bahkan penyucian jiwa itu adalah dengan menempuh jalan-jalan syariat, dengan sikap pertengahan, yaitu moderat tadi ya. Tidak ekstrim sana, ekstrim sini, tanpa disertai sikap berlebih-lebihan yang disebut ifrat atau hulu, dan sikap meremehkan atau tafrid, melecehkan ya, atau menghinakan. Akan tetapi penyucian jiwa itu adalah dengan berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah SAW dan jalannya yang lurus. Kadang-kadang karena orang ikut-ikutan ya, sehingga ingin menyucikan jiwa dengan model-model ya tradisional, pergi ke pantai selatan misalnya ya, bertapa di goa sana. Nah ini, pergi ke gunung-gunung untuk menyendiri. Kalau Rasulullah dulu pada saat bertahandus atau berdiam diri, berkholwat di Gua Hira, itu karena belum adanya wahyu saat awal-awal ya, belum tahu bagaimana caranya memproteksi dirinya dari kejahilian yang ada di masyarakat Mekah saat itu, sehingga beliau menyendiri di Gua Hira dan akhirnya turunlah wahyu pertama tersebut. Nah, setelah itu beliau cara mencucikannya bukan dengan model-model yang seperti itu ya, tetapi dengan tilawatul Quran, dengan tahajud, dengan beriktikaf di masjid. Nah, jemaah sekalian, kita kembali ke hadis ini ya. Jadi sebagaimana fisik kita punya fisik harus kita penuhi menunya. Makan ya, makan itu menu fisik, ataupun juga olahraga untuk menjaga kebugaran. Kalau kita butuh makan dalam sehari, tergantung kebiasaan kita. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, dan bahkan mungkin ada yang 1 kali ya. Terserah sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Jadi kalau fisik itu butuh makan, ya wajib orang yang menjadikan dirinya lemah, fisiknya lemah sampai dia sakit karena tidak mau makan, misalnya dengan mogok makan ya, demonstrasi tapi dengan mogok makan, ini nggak boleh ya, karena ada unsur mendolimi dirinya sendiri, tidak boleh. Walaupun itu diri atau fisiknya, tapi sebenarnya fisik itu kan bukan milik pribadi kita, bukan milik orang tua kita. Fisik itu bukan milik manusia, tapi fisik ini milik Allah Ta'ala, yang punya hak kepada fisik kita ini. Kalau nanti nyawanya dicabut dari fisik, itu hak Allah Ta'ala, karena kontrak kita sudah habis di dunia ini ya, sehingga meninggal. Nah, oleh karena itulah, karena kita dititipi berupa fisik, kita jaga dengan baik, dengan pola makan dan lain-lainnya, supaya tidak sakit. Nah, begitu pula
bukan hanya perhatian kepada fisik, tapi juga kepada jiwa ini. Jiwa ini punya hak, harus kita penuhi haknya, harus kita bersihkan, harus kita sucikan. Karena kalau tidak demikian, jiwa ini akan menjadi lusuh dan menjadi kotor, dan akhirnya yang sudah pernah kita bahas, dia menjadi sakit, bahkan menjadi mati. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian, nah, apa saja kaidah, rumus yang bisa kita ambil pelajaran, yang bisa membantu seorang muslim untuk menyucikan jiwa, menumbuhkan dan membersihkannya dari segala sesuatu yang dapat mengotorinya? Kita akan bahas sesuai dengan alokasi waktu, ketersediaan waktu. Kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama, tauhid adalah pokok penyucian jiwa. Jadi tauhid inilah menjadi prinsip asasi. Ketika seorang hamba mengikhlaskan penghambaan diri dan rasa cinta atau mahabbah kepada Allah Ta'ala, maka amalnya pun menjadi ikhlas dan tepat, jiwanya pun menjadi bersih, suci dan baik. Dan ketika masuk hal-hal yang merusaknya berupa kotoran syirik, maka masuklah noda dan kotoran ke dalam jiwa sesuai dengan kadarnya. Oleh karena itu, jiwa tidak akan suci kecuali dengan memurnikan tauhid dan mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, serta mengikhlaskan amal hanya untuknya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalis, ingatlah hanya milik Allah lah agama yang murni, yaitu dari kesyirikan. Allah juga berfirman di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas secara lurus. Jadi tauhid inilah yang menjadikan kita memiliki niat yang ikhlas, Tidak ada tendensi apapun dalam beraktivitas. Kita keluar rumah lillahi ta'ala dengan membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita bekerja mencari ma'isyah bukan semata-mata untuk dunia, bukan menumpuk kekayaan, bukan untuk tujuan berbangga-bangga, tetapi kita keluar rumah bekerja untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, memenuhi kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, menjadikan kita memiliki izzah, kehormatan di hadapan Allah Ta'ala, menjadikan kita bisa beribadah secara lebih layak, bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita dan lain-lain. Jadi itulah motivasi yang paling utama, adalah motivasi tauhid sebagai pondasi dalam menyucikan jiwa kita, yang nantinya dalam pembahasan di bab akidah ada tauhid yang versi mazhab Asy'ariyah agak beda dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Nggak ada masalah, ini hanya sudut pandang tertentu yang tidak kontradiktif, istilahnya ikhtilafut tanawwu, perbedaan yang saling sinergi, bukan ikhtilafut tidad, bukan perbedaan yang kontradiktif. Kalau menurut mazhab Asy'ariyah ada tauhid zat, tauhid secara fisik, kita mengesahkan Allah secara zatnya, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, hanya satu, qul huwallahu ahad. Kemudian tauhidus sifat, kita mentauhidkan Allah Ta'ala secara sifatnya, dan tauhidul af'al dalam hal perbuatan-perbuatannya. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah ada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, ada tauhid rububiyah dalam hal-hal yang perbuatan yang hanya Allah Ta'ala saja yang bisa, yang mampu melakukannya, yaitu memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, menolak bahaya. Itu hanya kita yakini Allah saja yang punya kemampuan, tidak ada hak rububiyah kepada makhluk. Kemudian tauhid asma wa sifat, ini hanya perbedaan istilah. Walau musyakhata fil istilah, tidak ada kontradiktif, tidak boleh saling kita benturkan di dalam masalah istilah-istilah. Al-ibratu bil musammayat la bil asma. Standar itu adalah dengan substansinya,
bukan dengan judul-judulnya. Judulnya bisa berbeda, covernya ya, kalau buku itu covernya, judulnya beda-beda. Tapi apa sih makna yang terkandung di dalam isi buku, substansinya itu apa? Isinya sama, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang ini sudut pandangnya ini, yang ini begini. Dan masing-masing ulama ini membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan kebutuhan. Ini masalah ijtihadiyah, kebutuhan yang sesuai dengan zaman yang dibutuhkan saat itu, supaya kita bisa memahami dan lebih fokus di dalamnya. Nah, itu perbedaan dalam bab tauhid yang kita tidak membahas di sana ya. Tapi intinya kita murnikan jiwa kita itu, kita sucikan jiwa kita itu, pondasi utamanya adalah dengan bertauhid. Yang mana dengan tauhid itulah akan menumbuhkan rasa mahabbah, cinta kita kepada Allah Ta'ala. Kita benci juga karena Allah, kita cinta karena Allah, kita mentakzimkan Allah Ta'ala sesuai dengan keagungan zat Allah Ta'ala. Kita tempatkan ya, secara maksimal hak-hak Allah Ta'ala tersebut, yang dengan itulah akan melahirkan keikhlasan tujuan di dalam aktivitas kita semuanya. Kemudian yang kedua, yang menjadi kaidah rumus dalam penyucian jiwa adalah doa. Doa adalah kunci penyucian jiwa. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la syai'a akram 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala dibandingkan doa. Ini hadis sahih. Doa merupakan salah satu ibadah yang paling utama di sisi Allah. Bahkan disebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak itu maksudnya inti. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Sholat itu dari takbir sampai salam itu isinya doa semuanya, isinya zikir semua. Karena di dalamnya terkandung sikap menampakkan kelemahan, kefakiran, perendahan diri, hati yang luluh, dan pengakuan terhadap kekuatan, kekuasaan, kekayaan, dan kemampuan Allah, mengayakan serta kebesarannya. Bahkan bagi musuh-musuhnya, itu orang-orang musyrik dan kafir, doa adalah solusi atas keputusan manusia, apalagi bagi kekasih dan walinya yang mulia. Nah, jadi kalau makhluk ya, atau sesama manusia, doa kan artinya permintaan, permohonan ya. Kalau orang minta sesuatu kepada kawannya 1-2 kali mungkin dipenuhi ya. Apalagi kalau minta uang misalnya atau pinjam lah 1-2 kali silahkan. Tapi kalau berkali-kali orang itu pegah ya untuk bolak-balik dimintai ya. Tapi kalau Allah Ta'ala kebalikannya. Di dalam hadis dikatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang tidak berdoa, tidak minta kepada Allah, Allah justru marah kepadanya. Innal ladzina, di surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku akan penuhi. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang enggan dari meminta beribadah kepada Allah, maka mereka justru masuk ke neraka. Karena orang yang tidak mau minta pada Allah berarti mengandung kesan dia nggak butuh pada Allah. Dia tidak mengakui kekuasaan Allah. Dia tidak mengakui Allah sebagai pemberi rezeki. Dia merasa lebih tinggi ataupun memiliki kekayaan yang tidak terbatas. Dia tidak memiliki kebutuhan kepada Allah. Nah itu Allah nggak suka. Orang itu ketika dia menghambakan tadarru', rendah diri, dia bermunajat dengan merendahkan dirinya kepada Allah, itu Allah malah suka. Dengan menyebutkan kedhaifannya, kelemahannya, Allah lebih suka seperti itu. Dan kebalikannya, kalau orang yang tidak pernah meminta pada Allah, merasa dirinya sudah berkecukupan, Allah yaghdab alaihi, Allah marah kepadanya. Nah, jemaah sekalian, kaitannya dengan tazkiyatun nafs ini ada doa ya, doa-doa yang banyak yang bisa kita hafalkan ya. Kita baca, kita hafalkan, kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya
dibersihkan jiwa kita. Allah yang membolak-balikkan hati kita, maka kita minta istiqomah hatinya itu kepada Allah Ta'ala. Nah, di antara doa hadis sahih riwayat Muslim ini, Nabi kita mengajarkan, Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa tersebut, hati itu, anta khairu man zakkaha, engkau adalah zat yang sebaik-baik yang mampu menyucikannya, anta waliyuha, engkaulah yang menguasainya, wa maulaha, dan yang mampu menjaganya. Jadi hati kita itu milik Allah. Allah yang punya hak, yang bisa membersihkan, Allah yang menjadikan hati kita lurus, yang menjadikan hati kita itu istiqomah di jalan kebenaran. Maka kita minta, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ini kan doa yang sudah populer ya. Nah, di samping itu kita hafalkan doa ini, kita baca pada saat waktu-waktu yang mustajab, pada saat habis sholat, pada saat sepertiga malam, pada saat dalam sujud juga boleh kita berdoa untuk memohon kesucian jiwa kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian dulu ya, karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan kita bisa diberikan umur yang panjang, yang bisa kita manfaatkan untuk amal-amal soleh. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang usianya dan baik amalannya. Dan kebalikannya, orang yang buruk adalah yang panjang usianya tapi buruk pula amalannya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan bagi kita semuanya untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman dan kaitannya dengan pembersihan jiwa ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita semuanya bersih, qalbun salim, hati yang suci, hati yang bersih, yang dengan itulah insya Allah akan menjadikan hujjah dan alasan untuk kita semuanya, pembela kita semuanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kembali ke sini tadi, mana yang ada ifrat dan tafrid tadi ya. Jadi harus kita jaga wasatiyah ya, atau moderat. Di antara cara yang bisa kita lakukan untuk menjadikan hati kita tenang yaitu zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati kita menjadi tenang. Bagus ya. Itu adalah zikir yang berkualitas. Maka dalam hal ini silahkan ya, ada pembahasan dalam zikir itu yang disebut ada zikir muqayyad dan ada zikir mutlak. Zikir muqayyad itu zikir yang terbatas, yang ada ketentuannya, misalnya waktunya ya, ba'da sholat misalnya ya. Kemudian jumlahnya, kalau tasbih 33, kemudian tahmid 33, takbir 33 ditambah dengan tahlil. Nah itu ada contohnya setelah sholat. Yang fadilahnya, barang siapa yang membaca zikir seperti itu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Itu fadilahnya ya, ataupun faedah. Ada pahala yang ada secara tekstual seperti itu ya, kita amalkan. Kalau di ba'da sholat, tasbih, tahmid, tahlil masing-masing 33 plus tahlil 1 itu. Jadi totalnya 100. Tapi kalau di luar ba'da sholat, di luar waktu yang lain, maka silahkan. Kita mau baca tasbih 100 ditambah tahmid 100 ditambah tahlil atau takbir 100, silahkan. Nah, jadi ada zikir muqayyad, ada mutlak, silahkan. Kemudian ada lagi zikir tahlil ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita baca. Barang siapa yang membaca zikir ini 100 kali, maka fadilahnya orang ini seperti memerdekakan budak sejumlah 10 budak. Jadi kalau kita baca 100 kali, kita di antara fadilahnya adalah seperti memerdekakan 10 budak. Berapa nilainya satu budak itu? Kurang lebih kalau pada zaman Abu Bakar saat memerdekakan Bilal, itu kurang lebih kisaran sekitar 300 jutaan kurang lebih ya, karena 9
ukiah emas kalau dikuruskan antara 300 atau 400 jutaan. Kalau kita kali ya, berarti kali 10. Nah, berarti kan seolah-olah dia sudah memerdekakan budak 10 tadi, yang kalau dikuruskan 300 kali 10 kan 3 miliar ya. Jadi mana ada orang yang mampu ya berinfak setiap hari 3 miliar itu? Siapa orang yang mampu kecuali orang yang sudah kaya raya ya? Nah, tapi bisa kita lakukan dengan apa? Dengan tahlil tadi 100. Kalau tidak mampu 10. Kalau 10 maka fadilahnya seperti kita merdekakan 4 budak dari keturunan Bani Ismail. Kan masih banyak ya. 4 budak ya, ketiga kali 4 berarti 1,2 miliar tadi. Kita infak setiap pagi 1,4 M, sore kita baca 10 lagi, di antara zikir maghfurat itu 1,2 lagi. Infaknya seolah-olah gitu ya, yang tidak menghabiskan waktu ya. Kalau kita baca tahlil tadi itu 10 itu ya paling membutuhkan waktu nggak sampai 5 menit ya. Jadi sangat sebentar insya Allah. Nah, sama sekalian, ada memang 2 pendapat yang ketat dan yang longgar dalam masalah zikir atau doa-doa ini. Pendapat yang ketat, sebagaimana Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz di halaman-halaman akhir itu ya, beliau memberikan semacam rumus ataupun kaidah. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan suatu ibadah secara mutlak, kemudian manusia membatasi dalam 4 hal, baik itu tempatnya, waktunya, hitungannya, tata caranya, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Itu kaidah yang dari kelompok yang ketat ini ya. Jadi ketika tadi ada zikir mutlak, termasuk tilawatul Quran, itu zikir mutlak. Kita membaca surah An-Nasr misalnya, silahkan mau dibaca kapan, waktunya, kemudian di mana, tempatnya, kita baca berapa kali, misalnya silahkan. Tapi kalau dibatasi, tempatnya harus di perapatan misalnya ya. Waktunya harus malam Senin misalnya, kemudian hitungannya harus 100 kali, tata caranya dengan berdiri ngadap ke selatan misalnya ya. Ini hanya seolah-olah. Nah, berarti dia membatasi sesuatu yang mutlak, maka itu menurut mazhab yang ini disebut bid'ah ya. Nah, jadi memang itu perbedaan-perbedaan. Nah, kalau kita bagaimana ya? Kalau kita moderat saja ya. Kalau kita mampu melakukan zikir-zikir yang muqayyad tadi, silahkan pagi, petang, kapan yang sesuai dengan dasar-dasar yang sudah jelas itu kita lakukan dulu. Kalau masih ada sisa kesempatan, silahkan kita berzikir sebanyak-banyaknya dengan tanpa ada tata cara tertentu ya. Kalau untuk mengukur kontinuitas dan keistiqomahan kadar konsistensi kita, silahkan dengan menggunakan tasbih digital itu yang sudah banyak fasilitasnya itu ya, silahkan. Kita mentargetkan beristighfar minimal sehari 100 kali. Nabi sendiri paling tidak 100 kali seharinya, padahal dosanya sudah dijamin diampuni ya. Kita yang tidak ada jaminan harus lebih dari itu. Maka supaya konsisten kita beristighfar 100 ya, tata caranya dengan dihitung 100. Besok kalau bisa 125, besok lagi kalau bisa 150. Nah itu nggak masalah ya, teknis dalam bab hitungan, dan tidak ada keyakinan tertentu. Dan tidak ada jaminan kita membaca sekian kemudian akan dikabulkan dan akan mendapat dampak sekian. Itu nggak ada keyakinan tertentu ya. Jadi kalau dalam hal ini ya, mereka punya dasar-dasar sendiri ya dari ilmu tasawuf itu, yang mana mereka ini ya berusaha ya untuk mensucikan jiwa versi mereka, dan ada tahapan-tahapannya ya. Ada 4 tahapan dalam mencapai
yang tertinggi ya, mulai daripada syariat, hakikat, atau rekod dulu ya, kemudian hakikat dan ma'rifat itu ya, ma'rifat atau hakikat ya. Jadi ini ijtihadiyah ya, ataupun inovasi-inovasi yang dicetuskan oleh para ulama mereka, dan mereka punya pengalaman dengan menempuh itu. Oh, kok ternyata lebih enak, lebih nyaman ya. Itu di satu sisi ya, ada sisi positifnya. Tapi kan juga ada yang lainnya yang juga merasa nyaman dengan metode yang lain, yang tidak ada inovasi-inovasi baru ya, tapi dengan inovasi, dengan sesuatu yang sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah, kita terima apa adanya, tidak perlu kita tambah-tambah, yang itu justru akan berisiko ya kepada keabsahan dari ibadah yang kita lakukan ya. Baik ya, saya kira ini mungkin kurang bisa dipahami ya, karena ini ya memerlukan penelaahan lebih jauh ya. Kita perlu telaah dan perlu pembanding dari sana sini. Intinya ya kita lempeng-lempeng saja ya, kita ikuti kaidah-kaidah, rumus-rumus yang secara aman ya, yang lebih aman itu kita ikuti, tidak dengan cara-cara tertentu yang mengandung syubhat atau mengandung risiko karena dasarnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada ijtihad, ada ittiba, ada taklid. Ijtihad itu untuk level ulama yang punya kapasitas, yang kompetensi. Kalau ittiba itu kita mengikuti dengan ilmu. Nah, kalau taklid itu pokoknya ikut apa kata ustadz, apa kata ulama ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita ijtihad, tapi kalau enggak, paling tidak kita ittiba. Dan saya tidak menyarankan secara pribadi untuk taklid ya. Ada sebagian ulama yang membolehkan taklid dalam kondisi tertentu, tapi kita kan kewajiban kita itu bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama kalau kalian nggak tahu. Jadi maksud bertanya itu kan berarti kita mengetahui latar belakang dari ulama menyampaikan hal-hal tertentu atau melakukan tradisi tertentu, itu kita harus tahu dasarnya ataupun pijakannya apa. Nah, jadi fas'alu ahla dzikri itu kan supaya kita berilmu, tidak semata-mata mengikuti dengan tanpa ilmu itu. Jadi kalau kita ikut pada kebiasaan dan juga rekomendasi dari ustadz tertentu, sebaiknya ditanyakan. Walaupun dalam hal istilahnya mujarrobat ya, ada buku yang biasa dipakai panduan oleh orang-orang awam itu ya, buku mujarrobat. Nah, itu maksudnya buku yang sudah berdasarkan pengalaman. Kalau ini akan begini, kalau ini akan begitu. Nah, padahal tidak ada dalilnya. Nah, itu juga menjadi debatable lah. Contohnya begini ya, ini sekedar untuk ilustrasi ya. Kita ditekankan pada saat haji atau umroh ya, singgah di Madinah, di Masjid Nabawi itu untuk berdoa di Raudhah. Raudhah ini diyakini oleh masyarakat sebagai tempat yang mustajab, sehingga kita berebut ya, bahkan antri-antri panjang ya di Raudhah itu. Antara mimbar dan rumah Rasul itu ada Raudhah. Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah, ada taman surga. Tetapi sebenarnya tidak ada hadis khusus yang menunjukkan kemustajabahan tempat itu. Jadi saat antri-antri itu saya pernah tanya kepada syekh penjaganya itu, apakah ada dalil hadis yang menunjukkan istijabahnya Raudhah itu? Kata beliau nggak ada. Tidak ada hadis yang menunjukkan mustajabahnya doa di situ. Tetapi kita disuruh untuk memprioritaskan ya di tempat itu untuk ibadah, karena itu kan disebut taman surga yang ada di dunia itu ya di situ. Nah, orang yang berdoa di Raudhah itu biasanya doanya juga sama dengan yang didoakan di Multazam, biasanya juga sama didoakan di saat wukuf di Arafah. Kan kita nggak tahu di tempat mana doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka
serius saja untuk berdoa kapanpun dimanapun. Siapa tahu yang dikabulkan di Raudhah, siapa tahu yang dikabulkan di Multazam, siapa tahu pada saat wukuf di Arafah, siapa tahu pada saat di jalan. Maka inilah kita selalu ya kondisikan gaya hidup kita tadi dengan doa, kemudian juga dengan zikir, karena kita nggak tahu di tempat mana Allah mengabulkan. Kita beristighfar dimanapun, di masjid istighfar, di pasar juga sama. Siapa tahu bukan saat di masjid istighfar kita dikabulkan, tapi justru di saat di pasar misalnya. Maka dimanapun kita berada, kita berdoa, kita memohon, karena setiap kita berdoa, kita berzikir dimanapun, bumi yang kita injak, pohon-pohon yang kita lewati, kemudian tempat-tempat manapun yang menjadi saksi pada saat kita di dunia dengan berzikir dan berdoa kebaikan, maka nanti di akhirat semua itu akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Nanti di akhirat bumi itu akan menjadi saksi menceritakan berita-berita yang dulu pernah kejadian di dunia. Sehingga kita kalau disunahkan, ya mohon maaf, di antara filosofi ya, kita sholat ba'diyah atau sholat qobliyah, sholat rawatib lah, itu supaya tempatnya berbeda. Pada saat kita salam setelah sholat wajib, kemudian kita lanjut dengan sholat ba'diyah, itu dianjurkan untuk terpisah tempatnya. Supaya apa? Menunjukkan terpisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Itu poin pertama. Poin yang lainnya itu tadi, filosofinya supaya bumi yang kita injakkan kaki kita untuk sholat itu lebih banyak. Ini nanti untuk sholat wajib bersaksi di akhirat, untuk sholat sunat bersaksi di akhirat, untuk masjid ini kita dijadikan saksi, ya masjid itu saksi di akhirat. Jadi keliling ya, kalau orang safari sholat berjamaah itu afdol. Kalau kita punya waktu silakan, kalau kita punya hobi ya, keliling masjid untuk menghadiri kajian, untuk sholat berjamaah itu kebiasaan yang bagus. Nah, nanti semuanya akan bersaksi. Kalau kita sedang safar ya, kita di rest area, sehingga di masjid untuk sholat, nanti dijadikan saksi di akhirat. Masjid sana kita berhenti lagi, begitu ya. Semuanya itu kita coba untuk menjadikan saksi kebaikan, menjadi pembela kita, hujah kita di hadapan Allah Ta'ala. Nah itulah ya, kita nggak tahu dari mana Allah Ta'ala mengabulkan pembelaan tersebut. Kita tidak tahu, hanya kita berusaha saja. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semuanya istiqomah di jalan kebaikan, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.